Lanjut, ini episode kedua ya, membahas pikirannya, apa yang ada di pikirannya Guru Gembul. Kelompok-kelompok itu hanya interpretasi atas nama agama. Jadi misalkan saya katakan seperti ini, apakah saya Sunni? Bukan. Saya Syiah? Bukan. Saya mah Islam saja. Tapi saya menghargai orang yang Sunni, orang yang Syiah dan sebagainya, tapi hanya sebagai firqoh. Dan saya sendiri menolak untuk ikut ke dalam firqoh itu. Ini salah, ini cara yang salah ya. Sunnah itu adalah manhaj, Syiah juga manhaj, tetapi Syiah itu tasyayyu', yaitu memecah dirinya keluar dari jalur para salaf ya. Sedangkan sunnah itu mengikuti para salaf ya. Sunnah yaitu kebiasaan Rasulullah, para sahabat, dan generasi terbaik, yaitu 3 generasi terbaik ya. Dia bilang ya mereka ini firqah ya. Firqah ya, memang benar firqah, tapi firqah mana yang benar, mana yang salah ya. Sunnah adalah firqah yang benar, sedangkan Syiah dan lainnya adalah firqah yang salah. Dan dia bilang bahwa saya ini Islam, saya ini Muslim ya. Jadi dia memberi gambaran kepada kalian bahwa manhaj itu buruk, padahal tidak seperti itu ya. Ini namanya talbis. Maksudnya, kadang saya menerima pendapat ini, kadang saya menerima pendapat itu, dan bebas-bebas saja. Nabi Muhammad itu menganjurkan hal yang seperti itu. Nah, ini namanya salah. Nah, ini namanya salah. Boleh. Ya, saya mengambil pendapat dari Syiah, saya mengambil pendapat dari Sunnah. Ya, campur aduk semua itu. Ya. Padahal Rasulullah SAW justru melarang tasyayyu. Ya, melarang tasyayyu. Rasulullah bilang, ikuti jalanku dan jalan para sahabatku. Dan sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian generasi berikutnya, dan generasi berikutnya. Adapun generasi yang sampai sekarang ini, selama mereka mengikuti generasi terdahulu, ya, maka mereka adalah orang yang baik, ya. Sedangkan orang yang berpecah belah dengan bid'ah, dengan filsafat, ilmu kalam, itu orang-orang yang Tetapi sekarang banyak sekali orang-orang yang menjadi mubtadi'. radikal, saking radikalnya, ke kelompok yang lain dia nggak mau gabung, ke kelompok yang lain dia nggak mau ini itu. Dan akhirnya apa? Islam sekarang menjadi buih di lautan. Salah. Justru Islam menjadi muslimin itu menjadi buih. Bukan Islam yang jadi buih. Ya. Islam tetap jaya. Ya. Kalau Anda muslim dan menolong syariat Islam, maka kamu mulia dengan Islam. Bukan Islam mulia denganmu. Ya. Islam tetap mulia. Islam tidak bisa menjadi buih. Islam tetap, Allah tetap akan mengutus manusia yang akan menolong Islam. Ya. Sedangkan yang tidak mau menolong syariat Islam, syariat sunnah, dialah yang buih. Dan perpecahan itu menjadikan semakin lemah ya. Dan umat Islam yang menjadi buih, bukan Islam yang jadi buih. Nah, ini yang harus diralat ya. Misalkan seperti ini, Israel itu negaranya kecil sekali. Di Timur Tengah itu dia dikepung oleh sekitar 22 negara Islam, semuanya negara Islam, dia dikepung, tapi orang Israel sampai sekarang tidak pernah merasa takut. Kenapa? Karena orang Israel berkata, ngapain saya takut pada orang-orang Islam? Mereka lebih suka untuk berperang satu sama lain daripada nyerang saya. Dan pada faktanya adalah, maaf, separah-parahnya perang antara Israel Palestina jauh lebih parah perang antara Islam melawan Islam yang lain. Misalkan perang Teluk itu membunuh beratus-ratus kali lipat lebih banyak daripada perang antara Israel Palestina. Perang Suriah. Perang Teluk itu siapa yang melakukan? Saddam kan? Saddam menyerang Kuwait ya. Kemudian Iran menyerang Irak ya. Itu sebabnya apa? Nah, sebabnya karena Syiah itu menyerang Irak, jadi mereka ideologi Khomeini. Sedangkan perang di Kuwait ya, itu karena rebutan minyak ya, bukan karena Saddam itu benci sama Islam Kuwait, enggak.
ya, tapi masalah keuntungan ekonomis ya. Dan Anda harus menyebutkan berapa jumlah korban. Jangan hanya klaim aja seperti ini. Itu salah ya. Harus menyebutkan korbannya berapa juta, ya, di Kuwait berapa, di Irak berapa, di Iran berapa. Harus disebutkan ya. Ya, yang semuanya adalah sesama muslim, itu lebih parah daripada perang antara Israel dan Palestina. Karena apa? Karena orang-orang Islam sekarang itu lebih suka berpecah belah dan berasobiah, bikin kelompok-kelompok sendiri, menganggap kelompoknya yang terbaik, kelompok yang lain salah semua dan sebagainya. Nah, dia tadi bilang nggak apa-apa, Sunni itu bagus, Syiah itu bagus. Nah sekarang dia berbalik. Justru orang Islam yang suka berpecah belah ini. Orang Islam yang mana? Ya orang Islam yang mubtadi', yang ahlul bid'ah. Ya, dia suka berpecah belah. Ya. Adapun ahlus sunnah tetap istiqomah pada syariatnya. Ya. Ingin mencari kebenaran. Apakah ini hal yang salah? Enggak. Ya. Jadi ini orang aneh. Ya. Orang aneh. Kelompok-kelompok itulah yang pada akhirnya menjadi kelompok yang sesat. Karena Nabi Muhammad bilang dalam, ya kita semua tahu hadisnya, umat Islam itu akan terpecah menjadi banyak sekali golongan dan hanya satu yang selamat. Apa yang selamat? Yaitu yaitu al-jamaah. Jadi ini orang bingung ya. Pertama dia bilang, saya tidak ikut Sunni, saya tidak ikut Syiah. Kemudian menggunakan sumber Sunni ya untuk menyerang. Tidak boleh kita itu berpecah belah. Orang Islam kok suka berpecah belah ya, karena suka keinginan berpecah belah sendiri ya. Mari kita lihat yang tetap ada dalam satu jamaah. Maksudnya apa? Yang enggak pecah belah, yang enggak masuk dalam firqah-firqah itu tetap dalam satu jamaah itu. ya. Inilah talbis ya. Hadisnya tidak seperti itu ya, Ustadz Guru Gembul, enggak seperti itu ya. Jadi kalau Anda ingin menjelaskan tidak boleh bertafriqah, berpecah belah, maka jelaskan sumber hadisnya seperti ini, takhrij hadisnya seperti ini, syarah hadisnya seperti ini. Jelaskan, jangan hanya nyaplok kemudian bilang al jamaah ya. Yang benar itu al jamaah ya. Padahal ada syighah lain, yaitu mereka yang mengikuti jalanku dan jalan para sahabatku. Ya, dia bilang al jamaah. Kesian ini orang ya, kesian. Begitu. Nah, sekarang HTI. Apakah HTI itu radikal? Radikal dalam hal dia memperjuangkan kehalifahan. Dan dia yang menjadi prototipenya itu adalah kehalifahan Turki. Dan kehalifahan Turki ngambilnya dari kehalifahan Abbasiyah. Dan kehalifahan Abbasiyah itu ngambilnya dari mana? Bukan dari Nabi, tapi dari Ibnul Muqaffa. Perumus pertama kehalifahan Islam itu adalah Ibnul Muqaffa. Salah, bukan Ibnu Muqaffa ya. Daulah Abbasiyah itu mereka menggunakan sistem imamiyah, yaitu ar-ridha min ali Muhammad. Kemudian mereka bersatu di awal, kemudian membentuk kekhalifahan, yaitu khalifah harus dari Bani Hashim. Kemudian dirubah setelan khalifah itu menjadi khalifah harus dari Bani Abbas. Kemudian kerabatnya dari Alawi, dari Bani Ali bin Abi Thalib, dikeluarkan dari sistem kekhalifahan ya, berdasarkan ijtihad mereka sendiri. Kemudian mereka Daulah Abbasiyah mencaplok sistem kekhalifahan Bani Umayyah dan mereka masukkan ke Dawawin ya. Dawawin itu peraturan-peraturan kekhalifahan mereka. Ini orang nggak paham sejarah ya, miskin sejarah ya. Adapun Abdullah bin Muqaffa itu dia seorang ahli ilmu ya, tapi saya tidak pernah dengar bahwa dia membuat sistem khilafah Abbasiyah ya. Nanti ada pembahasannya sendiri tentang khilafah Abbasiyah. Dari mana Ibnu Muqaffa mendapatkannya? Dari Kekaisaran Sasania, Persia. Nah ini ngawur lagi. Ini ngawur lagi. Dia bilang ngambil dari Sasania, Persia ya. Nah, mana sumbernya? Mana bukunya ini dan itu? Nggak ada ya, nggak ada. Begitu. Jadi
kehalifahan dalam Islam itu ada kehalifahan dalam Islam itu ada, yaitu kepemimpinan seluruh muslim di seluruh dunia bersatu dalam satu kesatuan, bersatu dalam solidaritas yang tinggi, itu benar. Nah, tetapi bagaimana bentuknya, bagaimana wujudnya, apakah ada dewan ini, apakah ada dewan itu, apakah nama pemimpinnya khalifah, apakah nama pemimpinnya sultan dan sebagainya, itu bebas. Kehalifahan yang diperjuangkan oleh Hizbut Tahrir adalah kehalifahannya Ibnul Muqaffa. Nah, dalam hal ini saya tidak setuju dengan pernyataan orang-orang Hizbut Tahrir. Tetapi saya hargai mereka karena mereka sesama muslim dan mereka punya niat yang baik, punya niat yang tulus. Perbedaan pendapat saya dengan mereka itu sangat jelas. Tetapi saya tidak akan berani untuk menyebut bahwa mereka itu sesat, mereka itu kafir dan sebagainya. Ya, adapun soal Hizbut Tahrir, ada beberapa hal tentang konsep khilafah itu yang mereka salah. Ada hal yang benar dan ada hal yang salah. Tetapi mereka miskin manhaj, ya, mereka miskin manhaj, ya. Jadi ada dari mereka yang akhirnya Mu'tazilah, ya. Dan Mu'tazilah itu bukan tidak sesat, ya. Mu'tazilah justru sesat, ya. Seperti itu. FPI, saya tuh sering sekali mengkritik FPI. Karena apa? Karena mereka sering melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Demo itu, apalagi bakar ban, itu haram. Haramnya luar biasa. Kenapa? Karena menghalangi orang lain berjalan, kemudian bakar ban itu bikin polusi dan sebagainya. Dari situ aja banyak sekali yang mereka langgar. Ya, jadi FPI itu radikal. Dalam hal apa? Dalam hal mereka menuntut perubahan terlalu cepat. Jadi seperti definisi yang tadi saya sampaikan, apa yang dimaksud dengan radikal? Radikal itu adalah ketika ada orang yang menuntut perubahan secara cepat. Nah, FPI dalam hal ini adalah radikal? Iya, radikal. Dalam hal itu. Bukan berarti ada orang-orangnya yang seperti itu. Nah, kemudian NU. Apakah NU itu radikal? Radikal dalam hal apa? Dalam hal memperjuangkan bersikeras mereka dalam mempertahankan nilai-nilai atau praktek-praktek tradisi. Padahal praktek tradisi itu banyak yang salah. Kalau misalkan diteruskan ya juga bisa aja, misalkan tahlilan gitu. Tahlilan itu boleh nggak? Ya menurut saya boleh-boleh saja, gak jadi masalah. Tapi ketika tahlilan itu malah membuat orang yang berduka itu terbebani karena harus traktir orang-orang, nah itu kan menjadi masalah. Begitu. Jadi kalau bid'ah itu tidak jadi masalah, nggak apa-apa. Ya, tapi kalau bid'ah itu jadi masalah, ya berarti masalah. Ya, ini kaidah macam apa? Aneh ini orang. Nah, jadi hukum tahlilan itu bukan boleh dan tidak saja, bukan haram, bukan bid'ah dan tidak saja, banyak sekali. Tahlilan itu bisa boleh, bisa tidak boleh, bisa makruh, bisa apa dan sebagainya, tergantung kondisinya. Karena jadi boleh berubah-berubah hukum itu, ya. Jadi hukum itu selalu berubah-berubah gitu. Ya, kadang haram, kadang halal, kadang makruh, kadang bid'ah, kadang sunnah. Ya, ini namanya syariat membingungkan. Islam tidak seperti ini, ya. Islam tidak seperti ini. Jadi Islam jelas ini sunnah, ini bid'ah, ya. Kalau sunnah itu tidak mungkin menjadi beban bagi seorang muslim. Kalau bid'ah pasti itu menjadi beban bagi seorang muslim, ya. Kalau ada hal yang wajib jelas, ya. Contohnya seperti haji. Haji wajib bagi orang yang mampu. Kalau tidak mampu, ya, maka kewajiban itu gugur, ya. Adapun sholat tetap wajib, sholat fardu 5 waktu, ya. Kemudian puasa itu fardu, puasa Ramadan fardu, kecuali sakit, ya, atau lanjut usia, maka gugur diganti dengan qadha hari lain atau fidyah, ya. Seperti itu kaidah Islam, ya. Menggugurkan sesuatu atau merubah sesuatu memang harus ada alasannya, tapi tidak serampangan seperti ini. Nah, misalnya semua orang kaya, ya, semua orang berarti harus tahlilan. Atau semua orang miskin, ya berarti sudah tidak boleh tahlilan sama sekali gitu. Jadi kita harus lihat apakah tahlilan atau tahlil, yaitu ritual yang sekarang ini, ya, apakah memang
zaman sahabat ada? Kalau zaman sahabat ada, hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Atau memang bagaimana? Harus diperjelas. Ya Ustadz Guru Gembul harus jelas. Ya jadi